Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel. Channel yang ngebahas kisah-kisah seputar TNI dan Polri. Di video sebelumnya, kami bercerita tentang 3 kadet AURI yang menyerang Belanda. Serangan dilancarkan pada 29 Juli 1947. Para taruna AURI membombardir pos-pos Belanda di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Serangan ini membuat marah Belanda. Di hari itu juga, Angkatan Udara Belanda mengerahkan 2 pesawat pemburu P-40 Kitty Hawk. Pesawat ini membom pesawat angkut Dakota VTCLA di atas Pangkalan Udara Maguwo, Yogyakarta. Serangan ini menewaskan 8 dari 9 orang yang ada di dalam pesawat Dakota. 3 orang yang gugur diantaranya ialah para prajurit terbaik AURI. Mereka adalah Komodor Muda Udara Agustinus Adi Sucipto, Komodor Muda Udara Dr. Abdul Rahman Saleh, dan Opsir Udara Adi Sumarmo Wiryo Kusumo. Seperti apa kisahnya? Simak terus ya video ini. Cerita berawal ketika Kasau Suryadi Suryadharma mengutus 3 prajurit AURI ke India untuk menjalankan misi. Misi itu adalah membawa pesawat Dakota VTCLA yang dibeli dari India ke tanah air. Versi lain menyebutkan misi itu adalah mempersiapkan rencana lawatan Presiden Soekarno ke India. Kasau Suryadharma memerintahkan para prajurit AURI itu hanya boleh pulang ke Indonesia setelah mendapat perintah. Sebelum berangkat, Suryadharma memerintahkan Adi Sucipto untuk menjadi pilot pesawat Dakota saat terbang ke tanah air. Kala itu situasi sedang panas. Suryadharma memperhitungkan adanya blokade Belanda terhadap pesawat Dakota. Karena itu, Suryadharma meminta Adi Sucipto langsung mendaratkan pesawat tanpa berputar dahulu ketika tiba di Maguwo. Sampai di India, Adi Sucipto bertemu Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dan Patnaik sahabat Nehru. Pada pertemuan itu, tercapailah kesepakatan untuk membawa pesawat Dakota ke Indonesia. Versi lain menyebutkan pesawat itu adalah pinjaman dari Patnaik untuk Indonesia. Berangkatlah pesawat dari India menuju Singapura dengan memakai registrasi asing. Ada 7 orang berada di dalam pesawat Dakota. Mereka adalah Alexander Null Konstantin berkebangsaan Australia dan istrinya, R.L. Hazelhurst berkebangsaan Inggris, Bidaram berkebangsaan India. Lalu ada Komodor Muda Udara Agustinus Adi Sucipto, Komodor Muda Udara Dr. Abdul Rahman Saleh, dan Opsir Udara Adi Sumarmo Wiryo Kusumo. Saat itu yang menjadi pilot bukanlah Adi Sucipto sebagaimana perintah dari Suryadharma. Pilot Dakota adalah Alexander Null Konstantin, seorang veteran pilot perang dunia. Ia menjadi pilot karena dianggap lebih berpengalaman menerbangkan Dakota. Di Singapura, pesawat itu digunakan untuk mengangkut obat-obatan bantuan dari Palang Merah Malaya untuk Palang Merah Indonesia. Di negeri Singa naik lagi 2 penumpang. Mereka adalah Atase Perdagangan RI di Singapura, yaitu Zainal Arifin dan Agani Handono Cokro. Penerbangan pesawat Dakota berstatus penerbangan sipil dan sudah mendapat persetujuan dari pemerintah Inggris dan Belanda. Ketika pesawat tiba di Singapura, timbul kekhawatiran di benak Suryadharma mengenai keselamatan pesawat Dakota. Dari tanah air,
Surya Dharma mengirimkan instruksi kepada Kepala Perwakilan RI di Singapura. Ada 2 instruksi dari Surya Dharma. Pertama, jadwal penerbangan diatur dan disesuaikan untuk berangkat dari Singapura pagi sekali atau menjelang malam dan mendarat di Maguwo pada saat masih gelap. Kedua, setibanya di Maguwo tidak perlu mengadakan putaran dulu melainkan langsung mendarat. Sayangnya terjadi miskomunikasi sehingga pesawat Dakota berangkat dari Singapura pada siang hari pukul 13. Saat memasuki perairan Indonesia, tepatnya di wilayah Bangka Belitung, pesawat Dakota sudah dibuntuti pesawat Kitty Hawk milik Belanda. Pesawat pemburu Kitty Hawk terbang dengan misi membalas serangan 3 kadet AU di pagi harinya. Biarpun sudah masuk dalam target di atas udara bubble, namun pesawat Kitty Hawk belum mau menyerang pesawat Dakota. Ini karena Belanda masih mencari tahu data penumpang pesawat Dakota. Begitu tahu di dalam pesawat Dakota ada 3 personel AURI, barulah Belanda melancarkan serangan. Serangan dilakukan ketika pesawat Dakota akan mendarat di Maguwo. Deruman pesawat Dakota di langit Jogja membuat kaget Surya Dharma. Surya Dharma yang sedang bercengkrama dengan keluarga tak menyangka pesawat Dakota tiba di hari masih terang. Padahal sesuai instruksinya, pesawat harus tiba di Maguwo di saat hari sudah gelap. Dengan tergesa, Surya Dharma berangkat ke Maguwo bersama kedua anaknya. Sampai di Maguwo, Surya Dharma melihat petugas pangkalan Maguwo sudah bersiap menembak pesawat Dakota. Surya Dharma segera mencegahnya. Petugas pangkalan Maguwo ternyata tidak tahu menahu mengenai akan adanya pesawat Dakota milik Indonesia yang akan mendarat di Maguwo. Sebelum mendarat, pesawat Dakota melakukan 1 putaran. Padahal sesuai instruksi, Surya Dharma meminta pesawat langsung mendarat, tidak perlu melakukan putaran. Saat itulah tiba-tiba muncul 2 pesawat Kitty Hawk Belanda. Seketika pesawat Kitty Hawk menghujani pesawat Dakota dengan tembakan. Sempat terjadi kejar-kejaran antara pesawat Kitty Hawk dengan Dakota di langit Yogyakarta. Serangan bertubi-tubi ini akhirnya mengenai mesin pesawat Dakota. Dakota hilang kendali dan jatuh di perbatasan Desa Ngoto dan Wojo. Pertempuran udara ini sempat disaksikan para kadet AURI. Salah satunya adalah Suharnoko Harbani. Suharnoko adalah kadet yang menyerang pos Belanda di Ambarawa beberapa jam sebelumnya. Mereka terpana melihat pemandangan tak biasa di atas langit Maguwo. Begitu tahu pesawat Dakota jatuh, segera Suharnoko dan para kadet menaiki mobil menuju arah pesawat jatuh. Sampai di lokasi, Suharnoko melihat Kasau sedang mengatur segala sesuatunya dengan mata memerah. Masyarakat setempat mengira pesawat jatuh itu adalah pesawat asing. Ini karena pesawat Dakota tidak dilengkapi bendera merah putih dan mereka melihat ada orang kulit putih di dalamnya. Akibat peristiwa ini 8 orang tewas termasuk 3 anggota AURI. Hanya 1 yang selamat, yaitu Agani Handono Cokro. Kasau Surya Dharma sangat terpukul atas peristiwa yang menggugurkan 3 anggota AURI ini. Untuk pertama kalinya, saya menyaksikan suamiku menangis kembalinya dari Maguwo, kata Utami, istri Surya Dharma. Surya Dharma lalu bergegas ke rumah sakit untuk memberi penghormatan terhadap jenazah para penumpang Dakota. Di rumah sakit sudah ada Bung Karno,
Bung Hatta, Jenderal Sudirman, dan para menteri. Utami yang ikut ke rumah sakit sempat ngeri melihat kondisi jenazah para korban. Namun rasa takut itu hilang tatkala ia melihat wajah Adi Sucipto dan Abdul Rahman Saleh. Wajah mereka berdua utuh sepenuhnya, meskipun ada sedikit luka terbakar, tetapi sungguh-sungguh ekspresi mereka berdua hening dan tenang, kenang Utami Suryadharma. Jenazah Adi Sucipto dan Abdul Rahman Saleh dimakamkan di pemakaman Kuncen atas permintaan keluarga. Sementara jenazah Adi Sumarmo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Setelah peristiwa itu, Belanda mengemukakan alasannya mengapa menembak pesawat Dakota. Belanda beralasan menembak pesawat Dakota karena diidentifikasi membawa senjata dan amunisi. Selain itu, Belanda berkilah pesawat Dakota tidak memasang bendera palang merah. Penembakan ini menimbulkan protes keras dari dunia internasional. Pemerintah India menuntut ganti rugi ke pemerintah Belanda atas hancurnya Dakota VTCLA. Pemerintah Belanda setuju memberikan ganti rugi berupa pesawat C-47A Dakota kepada pemerintah India. Pemerintah India lalu menyerahkan pesawat C-47A Dakota kepada pemerintah Indonesia sebagai ganti pesawat Dakota VTCLA. Dua peristiwa bersejarah yang terjadi di tanggal 29 Juli 1947 itu dikenang sebagai Hari Bakti TNI AU. Jayalah TNI AU, Swabuana Paksa, tetaplah menjadi sayap pelindung tanah airku.